Mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang kali ini ada perasaan haru. Akhirnya beberapa penyintas mulai mendapatkan perawatan medis yang sangat mereka butuhkan. Praktik medis dilakukan di ruang instalasi gawat darurat. Di sini pula berjejer meja-meja sederhana yang ditempatkan oleh para dokter yang turun menjadi relawan di kabupaten ini. Di ruang ini pula pasien rawat inap ditempatkan. Tidak ideal memang untuk ukuran rumah sakit, tapi setidaknya para penyintas bisa mendapatkan perawatan medis. Saya bersama Dr. Eka Sakti yang merupakan relawan dari Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang saat ini menjadi direktur lapangan untuk RSUD Aceh Tamiang, berkeliling melihat bagian lain dari rumah sakit yang masih dalam upaya pembersihan. Dokter Eka, ini saya pengen lihat kondisi rumah sakit yang belum pulih 100%. Kalau di bagian depan IGD udah berfungsi ya? IGD udah kita fungsikan dan saat ini IGD kita fungsikan sebagai rumah sakitnya. Jadi rumah sakit yang baru berfungsi baru IGD. Dari rumah sakit. Dan itu adalah rumah sakit. Jadi ini agak belum kita anggap berfungsi. Nah, ini agak takutnya pemahamannya agak berbeda. IGD itu bukan rumah sakit atau gimana? IGD itu tadinya awalnya adalah IGD, hanya sebatas IGD, ada triase, ada depo farmasi untuk IGD, kasus gawat darurat. Namun kita fungsikan dia sebagai rumah sakit. Artinya di situ sudah ada rawat inap, pelayanan lab, bahkan sekarang sudah ada radiologi berfungsi dari kemarin. Bahkan kita sudah aktifkan OKA. OKA itu adalah yang akan dilakukan hari ini ya? Hari ini baru kita buka. Nah, ini situasinya seperti ini. Ini tadinya adalah ruang pendaftaran. Di sini adalah loket untuk lansia. Ke belakang itu sampai jauh itu adalah ruang rawat inap yang sekarang sama sekali tidak bisa berfungsi dan kita fungsikan di IGD tadi. Di sana itu ruang untuk JKN dan juga BPJS Kesehatan dan juga ada depo farmasi. Itu masih belum bisa kita akses. Tapi dalam situasi bencana ini berarti pasien tidak memiliki rekam medis, tidak memiliki data pribadi BPJS, JKN. Gimana? Kita masih pakai manual dan kita rekapitulasi dan kita laporkan dalam situasi bencana. Dan ketika pembiayaan kita masih tidak bebankan sama sekali. Jadi siapapun bisa datang. Gitu. Bahkan untuk operasi besar sekalipun semuanya tidak ditanggung. Tidak dibebankan ke masyarakat. Di dalam rumah sakit ini ada juga para penyintas. Sejak banjir bandang melanda, mereka berlindung di bangunan rumah sakit yang masih dalam proses pembangunan. Alat-alat medis yang dipenuhi lumpur tebal teronggok di sela-sela rumah sakit, rusak dan tak bisa digunakan lagi. Dr. Eka mengatakan bahwa rumah sakit ini sangat membutuhkan ventilator. Selain itu, relawan tidak hanya dokter atau tenaga medis masih sangat dibutuhkan, mengingat banyak sekali usaha yang harus dilakukan dengan cepat untuk memulihkan kondisi rumah sakit ini. Proses pembersihan di Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang, Aceh Tamiang itu masih terus berlangsung dan memang butuh waktu yang panjang sekali agar bisa rumah sakit ini terlihat kembali seperti rumah sakit. Dan proses pembersihannya tidak lepas dari para anggota-anggota prajurit TNI yang sudah berhari-hari. Kalau dari saya sempat datang sini tanggal 6, sudah saya lihat proses pembersihannya sudah dimulai. Dan di samping saya sudah ada Mas Al-Sabi ya? Ya benar, Al-Sabi Arafi dari 8534, ulangi 853, Bawah Rejebur di Aceh Timur. Aceh Timur ke daerah sini kan cukup jauh ya Mas, jadi ditugaskan di sini. Ya, jadi per tanggal 2 itu kami sudah ditempatkan di sini. Yang terutama kami bersihin itu RSUD ini di bagian IGD, terus bagian bedah, terus farmasi, terus ada beberapa bagian ruangan-ruangan lainnya, dan ruangan pencucian darah juga. Setelah ini kami akan membersihkan juga bagian ruangan-ruangan yang masih berlumpur. Iya. Nah Mas, ini berarti udah hari ke-8 atau? Hari ke-8, ini sudah hari ke-8. Ada berapa prajurit yang dibawa? Dari 853 itu kami kerahkan 300 prajurit, 100 prajurit di RSUD dan 200 lainnya di bagian-bagian tersebar di Aceh Tamiang. Padahal batalionnya juga rusak parah ya Mas? Iya, lumayan. Jadi belum bisa membersihkan batalion tapi membersihkan rumah sakit. Iya benar. Kendalanya seperti apa Mas? Mungkin
kami terkendala di alatnya saja. Jadi kami inisiatif buat alat-alat sendiri dari bangunan-bangunan yang roboh, kami buat alat-alat pembersihannya sendiri. Dan untuk air itu sudah masuk di hari kedua atau hari ketiga. Air bersih. Iya, air bersih untuk mendorong untuk membersihkan ruangan-ruangan dibantu sama oleh BNPB. Ya, Nah, ini target untuk membersihkan rumah sakit ini sampai kapan, Mas? kalau dari kita sih nggak ada target, tapi target pribadi kami itu per hari itu satu ruangan. Mengingat lumpur yang tebal, jadi tuh per hari satu ruangan tuh udah cukup signifikan ya, Mas? Lumpurnya kan tebal sekali ya. Ya, terkadang nggak sesuai dengan target kami juga karena ada beberapa lumpur itu bisa menginjakkan sampai di lutut, tebal juga lumpurnya. Maksimal, pokoknya setiap hari itu kami maksimalkan. Pembersihan. Iya. Oke, Mas Alsabi, terima kasih banyak sudah sama-sama membantu membersihkan rumah sakit karena ini saya agak terharu nih. Pasien-pasien di depan itu sudah mendapatkan pelayanan medis berkat dari teman-teman juga yang memberikan bantuan. Kalau tidak kerja bareng tidak bisa para penyintas mendapatkan pelayanan kesehatan. Terima kasih teman-teman yang ini lagi istirahat ya pasukannya ya. Benar, Lagi istirahat, tetap harus jaga kesehatan sih. Tetap harus makan, minum vitamin. Ini dikasih vitamin nggak nih? Baru kemarin dikasih vitamin ya. Baru kemarin. Iya, baru. Prajurit tetap harus minum vitamin ya. Jadi memang tetap harus jaga kesehatan, jaga stamina, makan. Dan kita akan keliling lagi melihat kondisi Aceh Tamiang seperti apa di masa pasca bencana ini. Irina Wardani, Urip Handoyo, Aceh Tamiang.